Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan juga selamat sore kepada subscriber dan teman-teman channel Kopi Jalan Express. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya kembali akan membagikan sharing seputar tentang solusi ketika buah kopi kita over seperti ini. Dan tentunya untuk bahan zong ya. Nah, maka dari itu kita akan carikan solusi supaya stabil ya. Setiap tahunnya ketika kondisi buah over atau bahan B0 kita ini ketika B1-nya over, maka harus ada solusi supaya untuk tahun depan di tahun 2026-nya tentunya untuk buah tidak terjadi ngetrek ya atau down karena yang diakibatkan buahnya over seperti ini. Nah, ini seperti contoh, ini adalah klon Tugusari. Klon Tugusari posisi di MDPL 700 ini ya sobat tani. Keadaannya seperti ini. Dan ini berpotensi buah over. Tuh bisa sobat tani saksikan, hanya ada beberapa bahan BO saja. Ada 1, 2, 3. Akan tetapi untuk solusinya, nah ini kita sudah siapkan atasnya sambungan baru ya. Makanya tidak akan terjadi down, akan stabil ya. Tahun depan kita ada pengganti bahan B0-nya itu yang atasnya ya. Ketika yang bawahnya ini full atau over seperti ini, hanya ada bahan lanjutan ke B21, bahan 2, 3 dan 4, 5 itu pun ranting produktif saja atau ranting tunggal, maka kita bantu yang atasnya ini ya sobat tani. Seperti itulah solusinya ya sobat tani ketika over. Nah, sama halnya yang berada di lancuran pun ketika terdeteksi bahan buahnya itu over seperti ini, maka dari sejak dini kita harus mempersiapkan tunas air dan segera lakukan penyambungan, karena kalau seperti ini full ya lancuran ini buahnya atau ngagung, namanya buah agung. Jadi kita harus mencari bahan baru atau menyimpan bahan baru. Solusinya baik disambungkan atau tunas air baru tadinya ya. Kalau sudah seperti ini sudah terlanjur ya. Nah, ini kondisi klon Tugusari yang berada di MDPL 700. Jadi ini untuk penyimpanan bahan ya tetap sama yang di MDPL 1100, akan tetapi untuk proses pematangan duluan yang di MDPL 600. Kondisinya sudah seperti ini ya. Tuh, ini klon Tugusari. Dan bahan BO-nya sudah posisi ada yang hamil dan pecah pori campur ya. Posisi bahan klon Tugusari di MDPL 600. Nah, jadi solusi mengatasi buah kopi over ketika over semua bahan B0-nya, maka silahkan jika ada tunas air seperti ini jangan dibuang ya. Solusi untuk penyambungan baru
biarkan dia meninggi, kira-kira mampu melewati sambungan yang lama ini, klon Tugu Sari. Kalau bisa berada di atas sambungan lama ya, sambungan baru itu, supaya untuk pertumbuhan Sobat Tani ya tidak terganggu dan akan normal. Upayakan sambungan baru di atas sambungan lama, seperti itu Sobat Tani. Yang mau melakukan pemupukan ketika bahannya seperti ini, silahkan monggo KCL dan NPK Ponska ya. Harus ada KCL-nya ya. Untuk Sobat Tani silahkan monggo, jika ada bahannya yang sudah hamil, NPK Ponska dicampur KCL atau NPK Mutiara Grower dicampur KCL. Jangan lupa KCL-nya ya. Karena untuk KCL sendiri itu adalah bisa memperkuat ranting dan bisa memperbaiki bahan kopi yang stres serta merangsang akar tumbuh baru ya. Seperti itu, merangsang pertumbuhan akar baru untuk KCL. Makanya walaupun sedikit harus ditambah KCL ya, bagi yang mau melakukan pemupukan sekarang yang bahannya masih seperti ini. Jadi kita melakukan pemupukan itu jangan menghitung bulan, melainkan kita cek kondisi bahan B0 kita ya Sobat Tani. Seperti itu jika mau melakukan pemupukan. Dan jika sudah mulai memasuki kemarau di tempat Sobat Tani ya, maka monggo dibenamkan. Jangan sampai pupuk yang kita tabur itu terjemur dan menguap ya, seperti itu Sobat Tani. Selalu ada pertanyaan ya untuk Sobat Tani kita, Mas, sambungan baru bagusnya dipupuk dengan apa ya? Jadi silahkan untuk yang mempunyai klon atau sambungan baru seperti ini bagusnya menggunakan unsur N dulu ya, nitrea atau urea, karena ini masih butuh untuk pertumbuhan penyubur ya. Seperti itu. Karena kemarin ada yang bertanya juga untuk sambungan baru cocoknya menggunakan pupuk apa. Jadi di sini saya jawab, silahkan monggo menggunakan unsur N ya, atau nitrogen. Boleh juga menggunakan kohek ayam atau kohek kambing tuh boleh ya Sobat Tani. Dan perlu Sobat Tani ketahui, ini adalah klon daun lebar yang berada di ketinggian 600. Ternyata untuk dahan wow ya, untuk ranting tinggal kita finishing di tahun depan. Untuk pembuahannya kita adakan riset kembali, kita review kembali sambungan ini ya. Ini kondisi di MDPL 600 nih, penyambungan di bulan 12 sudah mampu tumbuh 8 ruas ya. Daun lebar sesuai namanya ya Sobat Tani. Wow, daunnya lebar. Jadi monggo yang mau melakukan pemupukannya silahkan cek kondisi bahan ya Sobat Tani. Saya ingatkan kembali, jangan menghitung bulan, karena kalau kita menghitung bulan, yang dikhawatirkan penyimpanan di tempat saya tidak sama dengan Sobat Tani ketika melakukan penyimpanan. Ketika di tempat Sobat Tani melakukan penyimpanan terlalu dini, maka di tempat Sobat Tani kondisi sekarang sudah berbunga atau moto yuyu punya di tempat saya bulan 5 pertengahan barusan pecah pori atau mau menuju kehamilan sebentar lagi, maka itu berbeda ya kalau kita mengacu kepada bulan. Maka dari itu saya ingatkan kembali untuk Sobat Tani kita yang berada di Bengkulu, di Kepulauan Jawa, Bali sana, baik yang berada di Kalimantan, NTB sana, maka ceklah kondisi bahannya dulu ya. Jangan
kita berpatokan kepada bulan. Seperti itu ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, saya sharingkan kembali, kita spill sedikit. Untuk yang penyambungan di bulan 12 ini atau penyimpanan bahan di titik tumbuh bulan 12 akan terjadi pembuahan kopi yang berimbang. Maka ketika nanti akan tumbuh 12 ruas itu berbuah, maka B2-nya pun akan 12 ruas juga. Maka untuk yang melakukan penyimpanan bulan 12 itu adalah penyimpanan menengah ya. Tidak akan menang B1 kalah B2, atau sebaliknya tidak akan kalah B1 menang ke B2. Maka ini penyimpanan bahan yang menengah untuk yang titik tumbuhnya bulan 12. Nah, jika ada yang bertanya, Mas, kalau di bulan 10 itu bagaimana? Kalau di bulan 10 titik tumbuhnya, maka itu akan berpotensi over. Akan menang di B1-nya itu lebat, akan berpotensi over, maka harus disiapkan bahan penyimpanan ulang kembali atau penyambungan baru di pohon yang ini. Seperti itu solusinya. Nah, untuk kategori sambungan kalah B1 menang di B2, untuk terbaik yaitu di bulan 1 ya, karena kalau di bulan 2 dan 3 itu masih berpotensi bahan janda. Seperti itu Sobat Tani. Nah, jika over, solusinya seperti ini ya. Ketika ada tunas air di sini, nah, maka kita boleh melakukan penyambungan baru untuk mengantisipasi yang atas ini terjadi buah over jika penyambungan di bulan 10. Seperti itu solusinya Sobat Tani ya. Silahkan monggo dipraktekkan, diuji cobakan di lahan Sobat Tani masing-masing tentunya. Karena kita jaga kestabilan itu lebih susah daripada membuat lebat buah ya. Terkadang habis lebat buah itu biasanya untuk tahun berikutnya kurang. Maka dari itu silahkan untuk jaga kestabilan Sobat Tani ya, gunakan sambungan baru kembali, atau kita diwajibkan menyambung ulang untuk mengatasi buah kopi yang over. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, saya akan menambahkan. Jadi silahkan ketika sudah tepat penyimpanan bahan seperti ini, wiwilan tunas cacing rajin, kita atasi hama juga, pemupukan yang tepat, serta gulmanya pun kita atasi, maka akan terjadi lebatnya pembuahan pada kopi kita ya. Barulah kita berpasrah, tergantung nanti di cuaca finishingnya ya. Seperti itu Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.